Hai semua, saya Hans di sini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran di abad 21. Nah, kali ini saya akan menggunakan teknik yang sudah pernah saya pakai sebelumnya, yaitu teknik 4C. Nah, teknik 4C ini merupakan teknik yang sedang kami dalami di pembelajaran inovasi pendidikan yang diajarkan oleh Miss Lily dan juga Pak Agus. Nah, di sini aku menemukan sebuah revolusi untuk Indonesia berubah dari yang jadul jadi lebih baik lagi. Nah, dalam 4C itu pas ada sesuatu yang harus kita ketahui, bahwa di dalam 4C ada creativity, critical thinking, collaboration, communication. Nah, itu buat apa sih semua ini, 4 ini? Oke, jadi dari critical thinking sendiri itu menjelaskan bahwa murid itu diminta untuk berpikir kritis. Bagaimana kita harus berpikir kritis di masa yang akan mendatang ini, karena kita bisa lihat sendiri semua yang terjadi di dunia ini bisa ditemukan karena apa? Karena kita berpikir kritis. Bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik untuk manusia ke depannya juga. Begitu juga dengan kreativitas. Critical thinking memanglah berfungsi dengan baik. Tapi jika creativity itu tidak ada, maka kurang didukung lah. Nah, creativity di sini berguna untuk kita menciptakan sebuah inovasi, sesuatu hal yang baru, tidak pernah ada menjadi ada. Seperti itulah creativity yang diminta oleh 4C ini. Kemudian ditambah dengan communication. Terkadang kita melihat ada orang dengan kemampuan seperti creativity dan critical thinking, tapi kita melihat bahwa mereka kekurangan kemampuan dalam berkomunikasi. Nah, di 4C ini kita diminta bahwa anak-anak kita harus menjadi pandai dalam berbicara, dalam berkomunikasi dengan semua orang, bahasa yang digunakan, tata bahasa, dan lain-lainnya. Begitu juga dengan yang terakhir adalah collaboration. Nah, collaboration sendiri adalah yang artinya kolaborasi dalam bahasa Indonesia, dan itu artinya kita bekerjasama dengan orang lain, individu yang satu dengan individu yang satu, bergabung untuk mengerjakan suatu proyek atau apapun yang dibentuk untuk menciptakan sesuatu yang baru atau bahkan menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi. Oke, bagaimana dengan aspek atau sumber daya ketika kita di Indonesia diterapkanlah sistem seperti ini? Berbicara tentang sumber daya, apa sih yang sudah disediakan oleh Indonesia ini? Sebenarnya sudah cukup banyak yang disediakan di Indonesia ini. Internet sudah ada, apa yang Anda butuhkan, handphone sudah ada, laptop sudah ada, bahkan ada laptop yang jauh lebih keren yang sudah ada di Indonesia. Tetapi apa yang membuat kita tidak bisa menerima 4C ini, tidak bisa menggunakan 4C ini? Satu, karena guru itu sendiri tidak ingin menerima, karena mereka lebih fokus pada pendidikan yang lama. Bagaimana kita bisa merubah pendidikan jika kita sendiri masih tersangkut dengan pendidikan yang lama dan kita tidak ingin pindah? Nah, karena dari itu 4C adalah gerakan yang bisa merevolusi seluruh pendidikan di Indonesia. Bagaimana kita akan merombak habis-habisan semua pendidikan abad 20 dan menggantinya dengan abad 21, di mana teknologi berperan besar di dalam mencari segala informasi, dan di mana 4C juga menjadi sumber untuk menciptakan murid yang lebih baik, di mana murid itu sendiri akan menjadi murid yang berpikir kritis dan bisa berkomunikasi dengan baik, dan mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki kreativitas yang tinggi, dan juga mereka juga bisa bekerja sama dengan baik dengan rekan-rekannya yang lain. Nah, bagaimana sendiri kita bisa merubah sistem ini? Semua itu datang dari dalam kita sendiri. Kita sebagai calon guru yang akan menggurui anak-anak di masa yang akan mendatang, kita harus sudah dipersiapkan dengan 4C. Kita harus siap dengan apapun yang akan kita ajarkan dalam 4C ini. Nah, jika kita sendiri bisa menghadapi 4C dan mengenalnya dengan baik, maka kita bisa mengajarkan dengan murid-murid. Nah, di pada dasarnya ini adalah penjelasan singkat yang saya berikan bahwa Indonesia bisa berubah dengan metode pembelajaran 4C ini yang memiliki banyak potensi sekali yang untuk digunakan. Sekian dari video yang saya jelaskan, kiranya bisa menjadi pencerahan untuk calon guru yang bisa melihat nih. Terima kasih.